Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sandra. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kaur. Berikut ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang sudah dipelajari beberapa hari ini. Hal yang dapat kita petik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat siswa. Artinya, di dalam pengajaran, proses pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu yang kita lakukan sebagai guru, tapi juga membentuk karakter bangsa yang ditampilkan dalam karakter siswa-siswa kita. Semuanya itu terbentuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, bermain adalah kodrat anak. Bagaimana cara kita mengimplementasikan semangat permainan, nilai-nilai permainan, strategi permainan di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, sehingga semangat itu tertuang kepada siswa kita untuk semangat belajar, sehingga ada ketertarikan siswa kita untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, yakni pendidikan berpihak kepada anak. Nah, bagaimana kita melibatkan sepenuhnya proses pembelajaran kepada anak. Jadi siswa aktif dalam pembelajaran bukan hanya sebagai penerima apa yang kita beri, tapi mereka sebagai subjek di dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, siswa itu bukanlah tabula rasa. Siswa itu bukan robot. Siswa itu bukan kehendak guru, tapi mereka sendiri merupakan benih-benih budaya. Artinya, peserta didik itu bagaimana kita menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti terbentuklah peserta didik yang sesuai dengan apa yang mereka minati. Kita jadikan mereka merdeka, seperti itu. Yang kelima, cipta karsa karya atau budi pekerti ini harus menjadi landasan utama di dalam pembelajaran. Kita harus mengimplementasikan lagi karakter-karakter budi pekerti yang luhur kepada anak di dalam proses pembelajaran. Itu hal yang dapat kita petik di dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, sebelum memahami modul ini, proses pembelajaran yang saya lakukan sangat monoton sekali. Saya menjadi sumber pembelajaran salah satu-satunya. Siswa tidak ada kebebasan di dalam pembelajaran. Siswa hanya menerima saja. Nah, akhirnya dikarenakan stres mengajar, bingung bagaimana cara menanggapi setiap kejadian di sekolah, maka proses pembelajarannya hasilnya adalah siswa pun stres belajar. Pembelajaran kaku, siswa hanya kurang fokus, siswa banyak tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Namun setelah memahami filosofi pendidikan pembelajaran ini sebagai laksana cahaya baru di dalam proses pembelajaran, ada semangat baru, ada motivasi baru untuk menumbuh kembangkan anak, sehingga filosofi pembelajaran, kemudian sosial kultural daerah Kaur yang saasosihijian yang garis besarnya
saling berkolaborasi, kemudian saling gotong royong, saling peduli, kita implementasikan dalam pembelajaran. Siswa bekerja kelompok dan semua siswa semangat mengikuti pembelajaran. Ada ketertarikan mereka untuk belajar. Nah, ini ada video singkat. Kita bisa lihat semua siswa aktif, semua siswa memiliki peran masing-masing di dalam pembelajaran. Mereka saling bergotong royong, saling bekerja sama, saling peduli terhadap teman-temannya. Nah, inilah capaian setelah memahami modul 1.1 pada pelaksanaan calon guru penggerak beberapa hari yang lalu. Kemudian harapan saya, keinginan aksi yang akan saya lakukan ke depannya itu bagaimana bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah untuk membuat sekolah yang nyaman dan aman bagi anak. Sekolah yang ramah terhadap anak, jauh dari kekerasan, yang peduli terhadap anak. Sekolah yang bisa membentuk karakter-karakter bangsa. Nah, secara pribadi untuk saya selaku guru di sekolah, calon guru penggerak, harapan saya bagaimana saya menjadi sosok yang dirindukan di dalam kelas. Bukan menjadi guru yang invisible, yang jarang masuk kelas, kemudian kalau masuk kelas cuman memberi tugas saja langsung keluar dan tidak kembali lagi. Tidak seperti itu. Harapan saya bisa menjadi sosok yang benar-benar membimbing anak-anak dalam menuntun kekuatan kodrat mereka masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.